Bab 81. Buku yang tidak lengkap. Warrior yang menolak permintaan Snow King untuk merumuskan peraturan Partai Pedang bersama. Dia tidak tahu tentang manajemen semacam ini, jadi dia langsung menolaknya. Tapi dia tidak menolak permintaan Snow King meminta dia menjadi wakil ketua sekte. Bahkan Snow King mengusulkan untuk membiarkan dia menjadi ketua Partai Pedang, tapi dia menolak. Warrior yang tahu apa maksud Snow King. Snow King memintanya untuk menjadi ketua Partai Pedang untuk mengikatnya sepenuhnya di Partai Pedang. Bagaimanapun, Partai Pedang sekarang membutuhkan seseorang yang dapat menakuti murid bagian luar. Tidak diragukan lagi, dia sangat berkualitas. Tetapi bagi Warrior yang, identitas ketua Partai Pedang adalah semacam pengekangan. Dia ingin menjalin kontak dan membangun beberapa kekuatan yang dapat membantunya di masa depan. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan Partai Pedang ini untuk melawan Istana Bunga, karena itu tidak realistis. Dan dia juga tahu kemampuannya sendiri. Jika dia diizinkan untuk mengelola Partai Pedang yang baru didirikan ini, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Bagi Snow King yang lahir di keluarga besar, mengelola orang-orang ini hanyalah masalah sepele. Jadi Warrior yang menolak posisi ketua Partai Pedang, bagi dia, selama dia memiliki kontak di Partai Pedang, itu sudah cukup. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Mengucapkan selamat tinggal pada Snow King dan yang lainnya, Warrior yang datang ke lembah King Feng, lalu memulai keterampilan pedang. Setelah mendapatkan beberapa keterampilan pedang, Warrior yang tidak sempat mempraktekkan keterampilan pedang tersebut karena penilaian murid luar dan urusan keluarga, sehingga kecuali teknik pedang dasar, keterampilan pedang lainnya hanya tanggung-tanggung. Jadi Warrior yang memutuskan untuk melatih keterampilan pedang ini kali ini untuk melatih keterampilan pedang ini sampai taraf tertentu. Kali ini dia juga tidak punya banyak waktu, karena 20 hari kemudian adalah hari penilaian gerbang dalam, dan itu juga hari ketika dia dan Yanto Liu sepakat untuk panggung hidup dan mati. Adapun pelaku kejahatan Yanto Liu, Warrior yang tentu tidak lupa, namun lawan kembali ke Sekte Pedang, sehingga dia tidak bisa membunuh lawan saat ini. Dan dia tidak cukup yakin untuk membunuh pihak lain. Ketahuilah bahwa orang jenius pada peringkat murid bagian luar bukanlah sampah. Faktanya, Warrior yang tidak memiliki kepercayaan penuh pada Wendo Jiang sebelumnya. Meskipun dia berpikir bahwa baik Wendo Jiang maupun Yanto Liu tidak lebih baik dari monster pedang alam bawaan di pagoda monster pedang, siapa yang tahu jika mereka memiliki kartu andalan. Manusia tidak bertarung beraturan seperti monster pedang. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk melatih keterampilan pedangnya, terutama ilmu pedang dan pasca produksi yang dia buat. Dia harus mengintegrasikan dua keterampilan hitam ini, dan kemudian berlatih dengan mahir. Adapun ilmu pedang, itu sama dengan kotak pedang, itu adalah jurus andalannya, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Warrior yang mengeluarkan pedang panjang dan berjalan ke pohon tumor besi yang membutuhkan 4 atau 5 orang dewasa untuk berpelukan. Matanya sedikit tertutup, dan pikirannya mulai mengingat mantra ilmu pedang. Dengan cara ini, sekitar setengah jam kemudian, pada saat tertentu, mata Warrior yang tiba-tiba terbuka. Hush! Tarik pedang, simpan kembali pedang, aksinya sangat cepat. Dengan suara klik, pohon tumor besi di depan prajurit yang tiba-tiba runtuh, mencipratkan dedaunan di seluruh langit. Setelah melihat ini, Warrior yang sedikit senang, bukan karena efek kepindahannya. Itu karena dia menemukan bahwa momen menghunus pedang memang bisa meningkatkan banyak kekuatan, yang juga eksplosif. Namun, kecepatannya tidak cukup cepat. Karena menurut deskripsi di Pusat Energi dan Ilmu Pedang,
dia tidak perlu mengeluarkan suara ketika dia menarik pedangnya untuk dianggap meraih keberhasilan kecil. Tidak mengeluarkan suara saat menghunus pedang. Seberapa cepat itu? Warrior yang awalnya berpikir bahwa pasca produksi yang dia buat sudah sangat cepat, tetapi ketika dia melihat kata pengantar ini, dia menyadari bahwa kecepatan pedang pasca produksinya masih belum cukup cepat dan perlu ditingkatkan. Pada periode berikutnya, warrior yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi, kecuali makan. Waktu warrior yang diatur sedemikian rupa. Setelah latihan keras di pagi hari, dia akan mulai melatih pasca produksi dan ilmu pedang. Siang hari dia akan mulai berlatih ilmu pedang, dan pada malam hari dia akan berlatih langkah angin. Pada 12 jam sehari, dia hanya beristirahat selama 2 jam, dan dia menghabiskan semua 10 jam dalam kultivasi. Setelah kerja keras seperti itu, setelah 10 hari, warrior yang menjadi semakin mahir dalam keterampilan menebas pedang dan menarik pedang. Saat dia menghunus pedang, suaranya menjadi semakin kecil, tetapi sarungnya juga sudah robek. Ilmu pedang dari jarak awal 1 kaki menjadi 2 kaki, dalam jarak 2 kaki, dia bisa mengendalikan pedang panjang untuk membuat beberapa gerakan dasar. Dan warrior yang juga menemukan masalah, yaitu kesulitan ilmu pedang dalam mengendalikan pedang asli dan pedang sihir energi hitam sangat berbeda. Dia bisa mengendalikan pedang roh yang diubah oleh energi hitam sesuai keinginannya. Tapi saat mengendalikan pedang asli, tampaknya sangat berat, ini membuatnya sedikit bingung. Namun, dia segera mengetahui bahwa pedang roh yang diubah oleh energi hitam adalah benda semu, yang tentu saja relatif mudah dikendalikan. Tapi pedang yang asli berbeda, itu adalah hal yang nyata dan memiliki bobot. Setelah mengerti, warrior yang untuk sementara menyerah berlatih pedang energi yang diubah oleh energi hitam, karena pedang energi yang diubah oleh energi hitam tidak sekuat pedang yang sebenarnya. Bagaimanapun, pedang energi tidak bisa hidup selamanya di udara, tetapi pedang yang sebenarnya bisa hidup selamanya. Tentu saja, warrior yang tidak menyerah mengendalikan pedang energi, lagi pula, jika dia bisa mengendalikan ratusan pedang energi, itu akan sangat menakutkan. Sedangkan untuk langkah angin, efektivitas langkah angin juga cukup besar. Jika warrior yang menampilkan langkah angin sekarang, dia juga bisa mengeluarkan ilusi yang dangkal. Baik langkah angin maupun ilmu menebas langit menarik pedang mengutamakan daya ledaknya. Kombinasi ilmu menebas langit menarik pedang, pasca produksi dan langkah angin warrior yang dipadukan dengan kekuatan dahsyat warrior yang itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Warrior yang percaya bahwa jika beberapa master alam bawaan meremehkannya, kemungkinan besar akan terbunuh dalam sekejap. Tentu saja, tidak seperti monster pedang yang tidak memiliki kelembapan sama sekali. Namun, sangat sedikit kekuatan alam bawaan seperti monster pedang yang tidak memiliki kelembapan, bahkan di sekte besar seperti sekte pedang. Secara umum, kemajuan warrior yang selama 10 hari terakhir masih sangat besar. Hari ini, saat warrior yang sedang berlatih keterampilan pedang di lembah King Feng, Sheila King datang bersama Fanny. Melihat warrior yang, Fanny melemparkan dirinya ke dalam pelukan warrior yang, dan kemudian mulai menangis. Memegang Fanny di tangannya, hidung warrior yang juga sedikit masam, dan serangkaian masalah terjadi di rumah. Bagi Fanny yang masih remaja di hadapannya, hal itu tak diragukan lagi merupakan pukulan telak. Pada saat yang sama, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia memiliki kekuatan, ibunya tidak akan ditangkap oleh Istana Bunga. Memikirkan Istana Bunga, mata warrior yang berkilat dingin, sekte ini, dia pasti akan membuat pihak lain membayar harganya.
Cukup lama baru warrior yang mendorong Feni dengan lembut dan mengusap air mata di wajah Feni. Tiba-tiba mata warrior yang berbinar dan suaranya serak, "Feni, apakah kamu sudah pendekar hitam?" Memang warrior yang merasakan energi hitam berfluktuasi pada tubuh Feni. Pada saat ini, Sheila King di samping berkata, "Ibumu benar, Feni sangat berkualitas. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan dia juga sangat tahan banting. Hanya dalam 10 hari, dia sudah menjadi pendekar hitam." Mendengar ini, warrior yang sangat gembira dan berkata kepada Sheila King dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih." Dia bersyukur dari lubuk hatinya. Sheila King ada di sini, Feni jelas tidak akan diganggu di sekte pedang, dan Sheila King kuat. Feni mengikutinya untuk berlatih, pasti jauh lebih cepat daripada rata-rata murid bagian luar. Sheila King melirik warrior yang, dan kemudian berkata, "Bukan apa-apa, aku juga sangat menyukainya." Warrior yang tersenyum, lalu menatap Feni dan berkata, "Feni, kamu harus berlatih dengan kakak Su, tahu?" Feni mengangguk dan berkata, "Kak, aku akan berlatih keras." Setelah Feni menjadi orang yang kuat, Feni akan pergi bersama kakak untuk menyelamatkan ibu dan mengalahkan semua penjahat. Pada kalimat terakhir, cahaya dingin melintas di matanya. Jelas sekali, dia juga sangat membenci orang-orang di istana bunga itu. Warrior yang mengusap kepala kecil Feni dan berkata sambil tersenyum, "Oke, setelah Feni menjadi orang kuat, pergi bersama kakak untuk menyelamatkan ibu. Saat itu, keluarga kita tidak akan terpisahkan." Setelah berbicara dengan Feni sebentar, warrior yang mengucapkan terima kasih lagi kepada Sheila King dan berkata, "Terima kasih sudah menjaga Feni." Jika Sheila King tidak berjanji untuk menjaga Feni, maka demi menjaga Feni, dia tidak punya waktu untuk latihan, tidak ada waktu untuk latihan, bahas apa tentang menyelamatkan ibunya. Melihat warrior yang terima kasih lagi, Sheila King sedikit mengernyit, dia sedikit tidak senang, dan berkata, "Aku sudah bilang, aku juga sangat menyukai Feni. Ngomong-ngomong, kupikir kekuatan latihanmu sangat bagus. Apakah itu ilmu menebas langit menarik pedang?" Warrior yang berkata, "Tidak juga, aku hanya meminjam kekuatan ledakan saat menghunus pedang." Mendengar itu, Sheila King sedikit mengangguk, dan berkata, "Tidak heran, sedikit berbeda dari ilmu pedang yang aku tahu." Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa buku ilmu menebas langit menarik pedang milik sekte pedang adalah buku yang tidak lengkap?" "Tidak lengkap." Warrior yang terkejut bersambung.